Ya, baiklah. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan alumni Prasetya Mulia ataupun mahasiswa ya, dimanapun Anda berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum acara dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia. Saya juga alumni MMBM 37. Pada malam hari ini, saya akan memandu sebagai MC dan moderator dalam acara Alumni Sharing Knowledge. Hadir juga rekan saya pada malam hari ini, ada Mbak Dilen. Hai Mbak Dilen. Halo, selamat malam semuanya. Nah, melalui program Alumni Lifelong Learning, Universitas Prasetya Mulia itu selalu berusaha membekali para alumninya untuk terus mendapatkan pembelajaran berkelanjutan. Salah satunya nih dengan program Alumni Sharing Knowledge ini, di mana sesama alumni bisa saling sharing tentang pengalaman atau pengetahuannya kepada sesama alumni. Melalui kegiatan ini, para alumni diharapkan nantinya bisa mendapatkan pembelajaran berkelanjutan tentang hal-hal terkait topik yang bisa membantu terkait dunia profesional maupun bisnis. Nah, tema yang akan dibahas kali ini itu tentang Empowering Indonesian Migrant Crafting Consumer Centric Experience with Gapai.id. Nah, malam hari ini saya akan menyapa alumni kita yang akan menjadi pembicara, yaitu Kakak Radityo Susilo Dwiatmojo. Beliau adalah alumni S1 Branding 2011. Beliau ini adalah co-founder dan juga CEO dari Gapai. Selamat malam, Kak Radityo. Malam, Kania, Kak Dilan, teman-teman. Jumat malam nih, menyempatkan waktu luar biasa. Kakak juga luar biasa ya, masih sempet-sempetnya nih mau sharing nih bareng-bareng sama kita. Pasti, Ini untuk aku merasa. panggilnya apa nih, Kak Radit? Kak Tio, Adi. Kak Tio aja. Oh, Kak Tio justru ya, Kak Tio. Oke, baiklah Kak Tio. Nah, saya mau tanya-tanya sedikit nih, Kak Tio nih. Kan kakak nih sebagai founder sekaligus CEO-nya Gapai.id. Nah, bisa Ya, ceritain sedikit nggak sih, Kak, kalau Gapai.id ini sebenarnya apa sih, Kak? ya, jadi Gapai itu platform yang membantu orang Indonesia atau pekerja di Indonesia nyari kerja di luar negeri sebagai migrant gitu ya. Jadi dulu kita kenalnya atau mungkin sekarang masih familiarnya TKI gitu ya. Orang Indonesia yang bekerja di luar. Sekarang kita sebutnya PMI, Pekerja Migran Indonesia. Nah, ini pahlawan devisa, potensinya luar biasa besar, tetapi there's no innovation gitu in this area yang membuat kita tertarik. Nah, mungkin aku juga pengen sharing tentang kenapa we decide to build this business, cuman sangat menarik untuk bisa mengunlock potensi yang luar biasa besar gitu ya. Mungkin itu secara umum, Mbak Nia. Jadi kalau kita mulai dari mencarikan pekerjaan lewat our job portal, kita kawal di proses interview sampai mendigital seluruh documentation proses sampai dia berangkat. Hence dia yang tadinya gajinya misalnya UMR bisa 3 sampai 6 kali lipat dan bisa providing more economic opportunity buat keluarganya di rumah. So that's the mission. Wow, menarik banget nih ya misinya ya. Saya belum-belum udah tertarik nih. Kayaknya habis ini saya mau daftar. Karena saya bisa kerja di luar negeri ya. Tinggal pilih Langsung nih. negaranya, Mbak Nia. Oke, baiklah. Kita langsung mulai aja kali ya ke pembahasan topik kita malam hari ini. Saya serahkan, silakan Kak Tio. Thank you Mbak Nia, thank you Mbak Dilan, udah ngajak teman-teman yang sudah meluangkan waktu di Jumat malam 19.10. Ini tough pasti ya, habis pulang kerja atau habis pulang kuliah buat teman-teman mahasiswa menyempatkan hadir. Jadi saya coba memaksimalkan kebaikan dan keluangan waktu teman-teman untuk bisa berbagi dari apa yang sangat sedikit kita pelajari di gapai.id. Nah, untuk itu aku menyiapkan satu presentation singkat. Aku pengennya cuma 20 menit gitu ya. Mungkin lebih banyak kita bisa diskusi atau berinteraksi. Mungkin aku juga yang bisa dapat ilmu lebih banyak dari teman-teman sekalian. Mbak Nia dan Mbak Dilan sepertinya masih di disabled screen sharing-nya. Boleh di Ya, sebentar. open, nanti aku share. Oke, coba. Ya, Silakan. sudah bisa. Oke, jadi sangat semangat
cerita tentang Indonesian migrant karena melihat di lapangan potensinya luar biasa besar, spiritnya luar biasa bagus. Tapi aku pengen coba cerita tentang how can industri yang sangat konvensional ini gitu ya, pengiriman TKI bisa kita innovate menjadi sesuatu yang customer centric gitu. Nah, sebelum aku mulai, mungkin aku pengen mengenalkan diri. Namaku Radityo Susilo, dipanggil Tio, alumni Prasetya Mulia, masuk di tahun 2011, lulus di tahun 2015. Dulu namanya S1 Marketing, sekarang S1 Branding. Dan memang aspirasinya dari dulu entrepreneurship. Jadi lulus kuliah, bahkan dari kuliah, udah ngembangin bisnis di design consulting, namanya Arab Design International. Fortunately, sampai sekarang masih berjalan sebagai bisnis di bidang bisnis and design consultant. Kemudian mendesain untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri, waktu itu ke Italia, ke Milan, karena memang major yang dipunyai itu bisnis, tapi passionnya itu sebenarnya di desain gitu. Akhirnya saya ambil Master in Business Design di Milan, learn a lot gitu ya, dari bagaimana desainer itu di Italia atau di Eropa itu memimpin perusahaan gitu ya. Kalau kita lihat LV, Gucci, dan most of the famous brand itu C-levelnya tuh designers gitu. Sedangkan waktu itu ironinya di Indonesia adalah desainer menjadi masih sedikit kerah biru gitu, revisi 3 kali lipat, 5 kali lipat, begadang gitu. Nah, itu adalah sebuah transformation yang sangat menarik. Nah, masuk ke Domus ini dibantu oleh dosen-dosen di Prasmul ya, salah satunya Pak Yudo yang sekarang sedang S3, untuk bisa dapat scholarship pada waktu itu S2. Terus akhirnya alhamdulillah dapat, balik langsung ditodong, lu udah gue bantuin ngajar di Prasmul ya, bantuin ya. Akhirnya kita bantu, waktu itu lagi mengembangkan S1 event gitu ya, dan seneng banget ngajar dari 2018. Dan di situ mulai ditemukan bahwa passionnya yang lain adalah ngajar gitu, tapi sesungguhnya adalah melihat potensi orang tumbuh gitu, itu yang sebenarnya sangat diinginkan. Akhirnya banyak mengajar di luar Prasmul, mengajar di program UN, waktu itu ke Flores gitu ya, terus ngajar di daerah untuk mindset entrepreneurship, sampai akhirnya masuk ke Gapai ini gitu. Nah, nanti train of thought kayak gimana aku coba ceritakan. Nah, karena Gapai ini udah berjalan dan berkembang dan fokusnya luar biasa penuh ke sini gitu, akhirnya harus meninggalkan dulu mengajar dan fokus ke Gapai sekarang secara full time. Nah, apa yang sebetulnya aku pengen sharing malam ini adalah key lesson learn lah, atau babak belurnya aku mengembangkan Gapai yang aku dapetin untuk menciptakan migrant worker platform called gapai.id. Bagaimana sulitnya talking to candidates, bagaimana sulitnya mendapatkan kepercayaan, dan apa yang aku bisa melakukan, apa yang aku bisa sharing di malam ini. Tapi sebenarnya topik utamanya adalah how can we empower satu segmen bernama Indonesian Migrant yang potensinya itu luar biasa besar. Dan aku sebetulnya mulai dari keasikan dan passionku untuk ngajar gitu ya, dan melihat mahasiswa-mahasiswa yang kuajar bertumbuh dan berkembang mendapatkan kesuksesan, itu kebahagiaannya luar biasa gitu ya. Tapi ada ketukan gitu bahwa wah, kalau ngajar anak Prasmul, might be the 5% of the population gitu, ekonominya oke, terus habis itu lingkungan keluarganya bagus dan lain-lain gitu. Gimana ya bisa ngajar ke audiens yang lebih luas gitu. Akhirnya waktu itu ngajar di daerah, waktu itu ngajar ke beberapa tempat ya, ngajar ke Flores, ke Penenun di NTT, kita ngajar ke komunitas yang di PHK zaman pandemi dan lain-lain gitu. Dan mindsetku sama, bagaimana mereka bisa punya mentality-nya Prasmul nih, mentality-nya Prasmul itu ditaruh dimanapun tumbuh gitu, ditaruh dimanapun resilience, tapi ke lower end population di Indonesia gitu. Gimana mereka bisa dapetin the same spirit of apa yang aku dapetin di Prasmul sesungguhnya gitu. Surprisingly, I learn more than I teach gitu. Bertemu dengan mereka, they are so bright, creative, and dedicated, even passionate gitu. Energinya nular ke aku sebagai pribadi. Terus, loh, kenapa mereka tetap ada di posisi mereka gitu ya, dengan keadaan ekonomi yang susah, terus pertumbuhan apa yang dia lakukan itu berat dan lain-lain gitu. Nah, ini menjadi pertanyaan besar gitu. Sampai ke realisasi yang sebetulnya
sedikit menyedihkan gitu, bahwa apa yang mereka butuhkan sekarang itu bukan ilmu, tapi yang mereka butuhkan adalah peluang untuk keluar dari kondisi mereka. Dan didukung lagi sama tiba-tiba di momen yang sama itu baca buku Poor Economics nih, karya Abhijit Banerjee dan Esther Duflo, yang di tahun itu juga dia jadi Nobel winners di economic, yang bicara tentang poverty trap, yang mencoba mengulas bahwa sebetulnya poverty itu bukan salah orangnya, tapi salah circumstances-nya, salah lingkungannya, dan itu tuh kompleks gitu. Dan mereka terjebak dalam siklus poverty yang mereka nggak bisa keluar gitu. Nah, dari sini aku menyadari bahwa sebetulnya yang mereka butuhkan itu sekarang bukan ilmu, bukan necessarily skills, tapi peluang atau visibility ke penglihatan mereka terhadap peluang yang bisa mereka capai secara konkret. Bayangin kita menjadi, let's say, anak muda di rural area di Indonesia. Apa opsinya? Opsinya adalah kerja di sebagai apapun yang ada di sana dengan kondisi ekonomi yang kurang lebih sama. Akhirnya mereka terjebak di titik itu. Nah, ketika kita bisa bangun peluangnya, maka dia akan bisa melihat, oh ternyata saya bisa menjadi yang lebih baik. Nah, disitulah muncul ide migran, karena kerja di luar negeri sebagai profesional yang memiliki skill, bukan yang non-skill ya, bukan yang akhirnya kerja di tempat yang mengerikan atau dengan perusahaan yang sketchy gitu, tapi kerja sebagai skill profesional itu bisa menjadi obat pencahar mereka terjebak dalam poverty trap-nya mereka. Karena dengan skill yang sama, mereka bisa dapat 6 kali lipat dari gajinya. Ini realita bahwa misalnya barista yang kita tempatkan gajinya 12 juta. 12 juta itu udah sama tempat tinggal, udah sama makan, transportasi, insurance gitu. Bahkan cost of living-nya dia untuk dia udah jalan-jalan di weekend itu cuma 2 juta gitu. Nah, ini kan berarti keluar nih dari jebakan yang mereka miliki di daerahnya masing-masing. Jadi ini sangat menarik. Nah, habis itu kita deeper gitu. Gimana sih Indonesia di migran gitu? Oh, ternyata kurang, nggak bisa kita memenuhi potensi kita gitu. Kita tuh punya 190 juta orang yang siap kerja dalam umur produktif. Tapi kita cuma ngirim 72.000 per tahun. Di tahun yang sama, Filipina yang cuma sepertiga populasi dari kita bisa ngirim 10 kali lipat. Nah, dari sini kan mulai muncul potensi ya, ada yang salah nih. Tapi kalau kita bisa se-efisien Filipina, kita bisa dapat 141 billion US dollar setiap tahun. This is the opportunity. And then we look closer, kita lihat lebih dalam, apa sih masalahnya? Walaupun dia bisa earn 6 kali lipat dari salary-nya mereka, orang Indonesia tuh takut sama ragu untuk kerja ke luar negeri. Karena lama, nunggu 4-6 bulan. Kita white collar gitu ya, tiba-tiba kena layoff atau apapun, harus nunggu 1 atau 2 bulan nggak kerja, itu susahnya setengah mati. Dia mungkin kondisi ekonominya di bawah, itu harus nunggu 4-6 bulan untuk berangkat. Keluar biaya 30-60 juta, dan bahkan banyak scam atau pemerasan gitu ya, atau penipuan sampai 100 juta per kandidat. Ya mereka takut gitu, padahal opportunity-nya konkret. Dari situ kita mulai bikin gapai.id, bagaimana kita bisa jadi the only trustworthy platform yang ngasih access to official job opportunities abroad. Nggak ada nih, di LinkedIn nggak ada, di Jobstreet nggak ada, di tempat lain nggak ada. Kita bisa fokus ke titik itu. Nah, dari situ kita ngelihat bahwa, oh user kita ini blue collar, orang yang kerja di hotel, orang yang kerja di pabrik, orang yang kerja sebagai perawat gitu, yang nggak punya LinkedIn, bahkan jarang punya CV gitu. Akhirnya bagaimana? Nah, ini mulai masuk ke dalam customer centricity. Kalau kita buat kayak LinkedIn, ya mereka justru malah minder gitu. Kita harus bikin sesuatu yang very practical untuk mereka. Akhirnya kita bikin bagaimana itu bikin CV, kita bikin chatbot untuk nanyain apa yang menjadi elemen CV. Kan elemen CV basic ya, biodata, pengalaman pekerjaan, pengalaman pendidikan. Nah, ketika dia udah balas semuanya, itu automatically menjadi CV dan langsung bisa diinterview oleh users dari smartphone. Dan dari situ kita mulai mendapatkan traction yang cukup tinggi gitu ya. Dan kita coba untuk mendigitalisasi prosesnya sampai saat ini kita udah memproses 300 dalam
kurun waktu kurang dari 1 tahun ya, 10 bulan. Dan dari 4 sampai 6 bulan itu kita sukses in average itu 1,5 bulan dengan inovasi, kemudahan bagi kandidat, dan juga digitalisasi proses. Nah, ini yang tadinya ibaratnya orang bingung gitu ya, ke siapa, akhirnya muncul word of mouth gitu. Ke Gapai aja cepat, jelas, pilihannya banyak. Satu hal yang akhirnya kita bisa capai gitu dalam the latest records itu di 32 hari. Membuktikan bahwa murah dan transparan gitu. Nah, dari situ akhirnya kita berkembang untuk bisa menempatkan di perusahaan seperti Samsung, Continental, Saudi Aramco, IKEA, kemudian Accor Group, McDonald's, dan beberapa Movenpick, beberapa resort yang akhirnya kita mulai terkonsentrasi ke dua kontinen ini, Eropa Timur dan Saudi, Middle East continent lah. Nah, di sini mulai ibaratnya kelihatan nih bahwa kandidat-kandidat yang sudah berangkat mereferensikan ke kandidat-kandidat yang lain, dan word of mouth berkembang untuk akhirnya traction ke perusahaan dan juga site kita menjadi tinggi gitu. Nah, kemudian yang akhirnya coba pelajari gitu ya, sebenarnya apa ya? Ketika sebetulnya bisnis itu clear bagi usernya gitu ya, atau mentransformasikan kondisi hidup seorangnya gitu ya. Tadinya dulu terlilit hutang, hidupnya susah, pengangguran, menjadi pahlawan buat keluarganya karena semua keuangan keluarga ditanggung oleh dia yang sendirian kerja di luar negeri. Bayangkan tadinya dia beban, dia menjadi pahlawan. Ketika transformation saya clear, maka motivation to source. Dia mau ngelakuin apa aja untuk bisa bekerja di luar negeri. Ketika itu kelihatan di kepala mereka, mereka akan kejar dengan luar biasa, mereka akan korbanin waktunya, mereka akan korbanin tenaganya dan lain-lain untuk bisa menjadi usernya kita. Nah, ini yang ternyata dari dulu waktu mulai pandemi semuanya digital, bahasanya itu digital transformation, digital transformation, digital transformations. Ternyata realitanya adalah the most important part in the business adalah user transformations. Dengan dia pakai Gapai, dia dari beban menjadi pahlawan. Dia dari buntung jadi untung gitu. Dan itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan as a business. Dan ini menjadi sangat beneficial for the business. Dalam artian loyalitas dan referensi dan retensi itu jauh lebih tinggi. Alumni dari Gapai itu sampai sekarang masih terikat dengan luar biasa dengan Gapainya itu sendiri gitu. Nah, ini masuk gitu ke dalam customer centricity. Industri selama ini di migran itu menganggap kandidat sebagai komoditas. Saya berangkatin sebanyak-banyaknya untuk saya mendapatkan duit dari user, berangkatin TKI, nggak dipikirin perlindungannya, nggak dipikirin kerjanya di mana dan lain-lain. Kita harus berpikir bagaimana naik 3 tangga menjadi transformation. Jadi dia langsung dapat kalau saya melakukan apa, saya akan bisa menjadi yang saya nggak akan bisa raih bahkan apa gitu, memahami itu. Dan dalam masalah menuntut, jadi kita tuntut kita untuk menjadi dunia yang lebih baik. Dan ini sesuatu yang saya percaya. Ya, sepertinya Kakak Tio sedang ada kendala teknis. Kita tunggu sebentar Kakak Tio kembali ya.
Oke, Terputus ya. ini Kakak Tio sudah kembali. Gimana Kakak Tio? Mohon maaf ya. Tadi terputus cukup panjang atau tidak? Sampai terakhir di mana tuh? Atau suaranya putus-putus? Tadi sih sempat suaranya putus-putus, cuma masih bisa terdengar sih kalau di saya. Oke, aku coba mungkin matiin kamera dulu kali ya untuk bisa menjelaskan. Nanti pas ngobrol kita bisa, aku nyalain lagi gitu ya. Sekarang Oke, suaranya bagus atau cukup cukup? bagus sih kalau di saya. Oke, aku coba sembari. Tadi sampai sini ya, berarti Mbak Nia waktu matinya ya? Kayaknya tadi yang backgroundnya coklat deh. Tadi sebelumnya apa ya? Yang masalah ekonomi? Ya, ini ya, Ya, sampai sini ya. transformation Oke, ekonomi. mungkin aku masuk eh, di sini karena menurut aku ini juga salah satu poin yang sangat penting gitu ya, bahwa eh, ketika transformasinya clear, dalam artian Gapai clear mentransform user dari misalnya tadi terlilit hutang atau hidupnya sulit atau dia menjadi beban di keluarganya menjadi pahlawan di mana dia jadi penopang apa namanya ekonomi keluarga ya. Di sisi lain dia bisa mendapatkan ketenaran gitu ya. Wah, kerja di Dubai sekarang dia atau kerja di Eropa sekarang dia. Itu menjadi sesuatu yang sangat sticky gitu. Dalam artian user tuh benar-benar seneng sama kita karena merasa Gapai berjasa di dalam hidupnya. Nah, ini jauh sekali dengan apa yang industri migran itu sebetulnya secara konvensional berjalan. Dalam artian dia menganggap usernya sebagai komoditas yang paling bawah di sini gitu ya. Komoditas harus diekstrak, kirim sebanyak-banyaknya, tagih semahal-mahalnya. Bagaimana kita raih keuntungan sebesar-besarnya. Alhasil apa? Alhasil ya tadi lama prosesnya, mahal, banyak apa namanya extortion, penipuan, pemerasan dan lain-lain gitu. Nah, PR kita adalah bagaimana loncat dari commodities ke transformation dengan menuntun dari pada user kita. Nah, di sini kita melihat bahwa oh ternyata brand besar melakukan itu gitu. Ketika kita bicara transformasi dan yang bertransformasi adalah usernya gitu. Oh ternyata brand besar melakukan itu. Nike guide me to become better and stronger. Mungkin better and stronger athletes gitu ya, dengan Nike Plus yang dia miliki, video yang mereka buat, iklan yang mereka sajikan, kampanye yang mereka tayangkan gitu. They guide me to become better and stronger. Mungkin Disney juga guide me to become more ethical and imaginative. Atau Spotify guide me dengan lagunya gitu ya, untuk discover the truest genre of myself. Oh, saya ternyata suka lagu ini gitu. Dan ketika kita fokus sebagai brand atau company untuk meng-guide transformasi dari user, itu mereka akan menjadi lebih sticky atau dekat atau loyal sama kita. Nah, itu mungkin pembelajaran yang baik gitu ya. Oke, misinya oke, kemudian transformasinya jelas, tapi ini kan bisnis gitu ya, dan sulit. Bayangin berangkatin orang dari Indonesia dengan segala resikonya ke luar negeri untuk bekerja selama 2 tahun. Gimana bisa scale-nya gitu. Dan di situ kita mulai apa namanya dapat gitu ya satu insight dari mentor kita pada waktu itu. Oke, potensinya udah ke capture nih. Kerja di luar negeri itu demand-nya luar biasa. Bayangin Eropa, Middle East, Jepang, Korea itu populasinya menua, nggak ada yang bisa kerja di level esensial ya, mulai dari cleaner, hospitality, healthcare, etc. etc. Potensinya luar biasa. Tapi ketika kita sudah tahu potensialnya, maka kita harus very focus on the challenges. Nah, challenges dari industri ini ada 3 sebetulnya. Intinya adalah industrinya sangat konvensional dan mindset-nya sangat kolot. Karena didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang mengirimkan TKI. Jadi mereka treat user as commodities to export. Mereka tidak memikirkan, let's say misalnya, keamanannya, keberlanjutannya, upskillingnya, pengembangan dirinya, dan lain-lain. Aku tidak bilang semuanya, tapi majority orang melihat bahwa bekerja di luar negeri dengan agen gitu ya, mungkin dia tidak mengalami pengalaman yang paling baik gitu. Dan banyak sekali birokrasinya.
Kita harus ke Kemenlu, kita harus ke Kemenaker, kita harus ke Badan Perlindungan Pekerja Migran, makanya lama gitu. Dan untuk memberangkatkan satu kandidat, banyak banget stakeholders-nya. Ada ngomong ke pemerintah, ada ngomong ke kandidat, ada ngomong ke klien, ada ngomong ke agen, dan lain-lain. Sehingga industri ini jelimet lah as a result. Nah, ketika kita udah tahu bahwa masalahnya itu adalah conventional dan mindset, maka kita coba petakan cara baru gitu. Nah, di cara baru ini kita tahu bahwa oh ternyata bisnisnya Gapai itu hanya terbagi menjadi 5. Kita sourcing, cari kandidat, kita screening kandidatnya itu bagus atau tidak gitu ya, melalui digital. Kita upskilling yang belum bisa bahasa atau skillnya kurang, tapi motivasinya tinggi. Kita financing kalau dia nggak mampu berangkat dengan uangnya sendiri, kita bantu pendanaan dulu, dan kita processing. Ketika dia sudah diterima, kita bantu documentation prosesnya. Ya udah, kita coba lakuin ini. Dan ketika kita semua lakuin ini semua gitu ya, we try to do everything, burn out satu kantor. Pulangnya malam terus, performance-nya rendah, karena luar biasa jelimet gitu, yang diurusin banyak sekali, dan that's why industri ini susah, karena akhirnya banyak banget yang harus dikerjakan gitu. Dan ketika kita mengexperience burnout, padahal gitu ya, user nambah, yang mau berangkat lebih banyak, habis itu growth dari bulan ke bulan bertambah gitu. Tapi kitanya KO gitu. Nah, KO itu adalah signal bahwa ini perusahaan nggak bisa scaling nih, nggak bisa berkembang. Maka harus dilakukan sesuatu. Nah, disinilah kita sadar bahwa kalau kita terbuka, semakin kita terbuka dengan orang lain gitu ya, dan kita sampaikan ini loh yang saya mau, ini mission saya adalah untuk memberangkatkan sebanyak-banyaknya kandidat ke luar negeri. Dia mau tuh main dan contribute ke misi kita. Semakin kita, let's say gitu ya, membuka diri kita, partner kita juga semakin membuka diri mereka. Yang tadi saya pikir bisnis adalah transaksional, nego-negoan gitu ya, ternyata ini adalah hubungan atau berinteraksi dengan satu sama lain gitu. Jadi kita mulai, ya udah deh, nggak usah kita kerjakan semuanya. Kita tahu bahwa yang paling penting di bisnis ini adalah mendapatkan demand pekerjaan dari luar negeri dan memproses cepat-cepatnya untuk orang berangkat. Ya udah, kita fokus ke situ aja. Sisanya kita delegate. Mulai dari situ kita mulai melakukan sinergi yang masif gitu ya. Oke, sourcing kita bisa delegasikan kemana? Oh, ada job portal namanya Ready, ada job portal namanya Indeed, ada talent pooling untuk khusus nurses namanya Health Pro. Ya udah, mereka aja yang suruh nyari kandidatnya. Kita nggak usah urusin sama sekali. Oke, kita harus ngajar kandidat-kandidat yang udah masuk kita. Kita nggak bisa ngajar, kita nggak ada waktu untuk ngajar. Kita delegate aja ke platform namanya Kunci, ke Pintar, ke MySkill. Mereka yang akan melakukan upskilling. Nah, ternyata buat mereka senang banget ketemu sama Gapai. Kenapa? Karena Gapai memberikan peluang konkret kerja ke luar negeri. Jadi, kandidat yang udah terkumpul di dia bisa disalurkan ke kita. Kita senang banget ketemu mereka karena kita nggak perlu memikirkan sourcing, kita bisa nge-satisfy klien kita. Akhirnya ini menjadi sebuah kolaborasi yang menguntungkan karena kita buka-bukaan, ini loh bisnis proses saya, ini loh apa yang saya lakukan, dan saya nggak mampu. Oh, ternyata sama, dia juga seperti itu, saya nggak mampu untuk ngurus demand-nya, ya udah, kita kolaborasi. Screening kita bisa digitalisasi bersama infrastrukturnya Telkom, financing kita bisa kerja sama P2P, koperasi digital, dulunya kita pinjemin sendiri, akhirnya kita bisa kolaborasi. Bahkan sampai processing, kita kolaborasi sama Gen, sama Bukalapak, dengan mitra-mitra di daerah, cuma untuk ngumpulin dokumen. Jadi dokumen paspornya harus dikumpulin, visanya harus dikumpulin, etc. Yang akhirnya semuanya menguntungkan dan align sama misi kita. Di mana misi kita adalah memberangkatkan sebanyak-banyaknya orang. Value propositions kita adalah di industri yang sangat lambat, bagaimana kita bisa menjadi the fastest job platform to place Indonesian workers abroad. Dengan 2 target. Bagaimana dari dapat employment offer sampai berangkat cuma 1 bulan. Yang biasanya 4-6 bulan. Bagaimana dari dia mensubmit CV sampai dapat interview user di luar negeri, itu cuma 1 bulan. Biasanya 2-3 bulan. Jadi proses yang tadinya 8 bulan, kita pepetin jadi 2 bulan. Akhirnya ini menjadi sebuah customer experience yang
wah lama bro kalau tempat lain, lewat Gapai aja cepet banget, jelas prosesnya dan pilihannya banyak gitu. Nah ini menjadi sesuatu yang semuanya bisa turut rembuk bermain dalam misinya Gapai dengan brand promise dan value proposition yang kita tentukan bersama. Nah, terakhir aku pengen share bahwa misi kita adalah membantu 500.000 orang Indonesia untuk mendapatkan hidup yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih makmur, tapi melalui perusahaan yang scalable dan profitable. Sehingga kita pun bisa fokus bantunya. Karena kita untung melakukannya, dan kita scalable melakukannya. Nah, dari titik itu, semoga mendapatkan insight sedikit tentang apa yang baru sangat dengan waktu yang sangat singkat kita iterasikan, dan itu menjadi sesuatu yang akhirnya bisa diambil dan dipetik dalam proses-proses perjalanan pengembangan bisnis dan profesionalnya teman-teman. Di akhir aku menutup dengan quote lagi dari Abhijit Banerjee bahwa kita harus stop berpikir bahwa kemiskinan adalah sebuah permasalahan yang harus diselesaikan, tapi mulai berpikir bahwa mereka adalah potensi yang bisa secara konkret berkontribusi ke masyarakat. Mungkin itu Mbak Nia yang bisa aku sampaikan dalam sesi ini. Mohon maaf kurang lebihnya, mungkin aku kembalikan ke Mbak Nia. Terima kasih. Oke, baiklah. Aku Kita on cam. berikan dulu tepuk tangan ya untuk Kakak Tio ya. Makasih Kakak Tio atas presentasinya ya. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangannya digital nih soalnya. Thank you, Mbak Nia. Oke, presentasinya sangat insightful ya tentang gapai.id. Abis dengerin Kakak Tio, saya langsung pengen buru-buru daftar nih. Kayaknya bulan depan saya udah bisa terbang langsung ya. Saya mau ke Dubai nih, Kak Tio, boleh nggak? Supaya Kalau pulang enggak jadi janjinya orang saya kaya. yang kalau enggak janjinya saya yang bohong ya, kalau enggak saya. Kita tes janji nih ya. Betul, betul. Harus dites. Langsung. Langsung tes. Oke, teman-teman di sini mungkin kalau ada yang mau ditanyakan bisa langsung ya, bisa dituliskan di chat box ataupun bisa langsung raise hand, bisa langsung tanya ke Kak Tio kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Seputar mungkin ada dari teman-teman yang pingin kerja di luar negeri tapi masih ada ketakutan-ketakutan gitu ya, yang mungkin ingin di-sharing dengan Kak Tio, atau mungkin punya pengalaman pribadi, sempat kerja di luar negeri, boleh juga sharing ke kita, supaya kita sama-sama memperkaya pengetahuan dan pengalaman nih ya, bisa saling sharing di sini. Atau mungkin yang merintis dan sedang mengembangkan bisnis dengan challenges-nya gitu ya. Mungkin kita juga bisa saling bertukar pikiran gitu tentang entrepreneurship gitu ya. Karena mungkin aku learn mindset-nya banyak di Prasmul sih untuk akhirnya create value gitu ya. I think create value sesuatu yang nggak aku punyai gitu sebelum di Prasmul, bahwa ya business is a transaction gitu ya, activity to dapat profit, tapi dapat tuh muncul waktu di S1 branding pada waktu itu adalah create value gitu. Nah, value itu sesuatu yang akhirnya mengena dan sampai sekarang kayaknya dieksekusi dan implementasikan di apa yang dilakukan setiap hari. So anything terkait bisnis, terkait uh, kalau kerja di luar negeri ada yang ingin ditanyakan juga, mungkin aku bisa sharing some insights, professionalism, professional context and anything. Feel free to shout the questions and we can discuss. Ya, boleh ya, langsung tuh. Tuh ada yang tunjuk tangan, siapa itu yang tunjuk tangan? Wih, Oh, dari Nanda. Nanda. Nanda langsung open ini aja kalau misalkan malas ngechat gitu ya, boleh langsung open mic saja dan open kamera. Silakan langsung bertanya saja Nanda. Baik, terima kasih sebelumnya Kak Nia. Tapi aku izin off cam aja ya Kak. Oke, nggak? Aku mau nanya, jadi kayak ada dua sih pertanyaan yang terpikir. Aku juga mahasiswa ajaran dari Kak Tio sendiri, dan aku baru dengar nih sharing tentang Gapai ini sendiri kan. Menarik sih Kak, tentang aplikasi ini juga yang bantu kita buat cari kerjaan di luar negeri. Pastinya kayak Nanda sendiri tertarik untuk nyoba ini. Nah, tapi pertanyaan Nanda ini yang pertama,
ada nggak kira-kira kualifikasi sebagainya? Nanti kan kita baru wisuda juga sebagai fresh graduate. Habis itu yang kedua, ini dari sisi bisnisnya sendiri. Ketika misalnya tren bekerja di luar negeri, ya bekerja di luar negeri ini menjadi tren anak muda, gimana sudut pandang kakak mengenai ya pertumbuhan Indonesia yang kemana-mana kayak penilaian kita tuh yang bagus itu dinilai ke luar negeri, sedangkan negeri kita juga kadang ya butuh profesional untuk handle negara sendiri. Gitu aja sih kak. Thank you, Nanda. Apa kabar? Udah lama nggak berdiskusi. Thank you pertanyaannya, very apa namanya sangat kritis dan sangat menarik. Mungkin aku coba tanggapi dari yang pertama gitu. Setelah mencoba mendalami, I think paling penting adalah untuk memiliki mindset bahwa kita itu dibutuhkan banget di luar gitu. Dalam artian mungkin dalam capacity kita melihat terbatas, data yang terbatas gitu ya. Wah, susah mencari kerja atau sangat terbatas. AI akan menggantikan pekerjaan dalam beberapa tahun ke depan dan lain-lain, membuat kita merasa punya mindset bahwa susah gitu mencari pekerjaan. Tapi sebetulnya peluang itu luar biasa besar karena ya tadi gitu, kita memiliki bonus demografi yang luar biasa besar, dan negara-negara yang memiliki GDP yang jauh lebih tinggi dari kita itu aging gitu. Waktu aku 1 tahun di Italia itu pun juga aku kaget loh, kok banyakan sekali kakek-kakek nenek-nenek ya di sini gitu, atau aku salah gitu ya. Ternyata di semuanya kayak gitu bahwa ya mereka lebih memiliki pet, umumnya anjing pada waktu itu dibanding punya anak karena mahal gitu ya. Dan akhirnya tidak ada populasi yang muda gitu. Dan ini same di Jepang, di Korea juga, dan mostly negara Eropa dan Middle East gitu. Sedangkan kita populasinya muda gitu. Bahkan voters pemilih atau majority dari demographics kita muda gitu. Jadi kita dibutuhkan. Jadi itu adalah satu hal. Yang kedua pasti capacity bahasa dan sikap. Dan ketika berbicara sebagai Indonesian professionals, ini sudah menjadi simbol of quality tersendiri bahwa kita ini empathetic, orangnya hospitable gitu. Jadi orang tuh suka berinteraksi dengan kita. Satu itu, yang kedua work ethicnya bagus dan profesional gitu. Jadi ini menjadi sesuatu hal yang harus diasah. Dan memang kerja di luar negeri itu not necessarily first jobbers gitu, tapi 1 tahun 2 tahun pengalaman dan mau mencoba mereplicate itu di posisi yang sama di luar negeri. Nah, jadi opportunity luar biasa besar. That's one thing. Nah, kedua, ini juga sesuatu yang kenapa harus ke luar negeri gitu? Kenapa nggak di Indonesia dulu gitu? Aku melihat seperti ini. Kerja di luar negeri is not permanent thing gitu. Ini bukan sesuatu yang akhirnya kita pindah ke luar negeri. Ini adalah sesuatu yang mungkin dilakukan dalam 2, 4, 6, paling maksimal 6 tahun. Yang pertama adalah kita penting untuk akhirnya mendapatkan international exposure. Bukan berarti kita akhirnya stuck di luar negeri, tapi kita mendapatkan pengalaman bekerja multikultural, multi etnis, multinationality dengan pressure-nya sendiri gitu. Dan buat kalangan yang memiliki kekayaan yang lumayan tinggi, dia bisa mendapatkan itu dengan masters gitu, atau S2 di luar negeri, S3 di luar negeri dan lain-lain. Nah, untuk yang belum seberuntung itu, yang mungkin bisa bekerja dan itu exposure-nya tuh sama gitu. Yang pertama itu. Yang kedua, kita memiliki jejaring internasional, dan dari jejaring internasional itu sebetulnya esensinya adalah kita bisa kembangkan di Indonesia nantinya. Jadi ini bukan sesuatu yang akhirnya berorientasi keluar, tapi ini menjadi sesuatu yang akhirnya berorientasi bagaimana kita mendapatkan exposure. Nah, kalau bekerja itu konkretnya tuh remitansi. Remitansi kita sebagai negara itu 10 billion US dollar per tahun. Gede banget. Itu berarti sekitar 10 billion US dollar, berarti 15 triliun ya per tahun. Dan itu adalah fresh money yang kita bawa ke Indonesia. Jadi ini adalah sebetulnya langkah konkret untuk meningkatkan pertumbuhan di Indonesia sendiri. Karena rata-rata orang kerja di luar adalah untuk menghidupi keluarganya di Indonesia.
So all of those interesting facts, I think strengthening kenapa kita harus mencoba gitu ya. Nggak mesti semuanya, tapi orang yang memiliki keinginan itu kita facilitate. Mungkin itu Nanda yang aku bisa sampaikan. Kalau ada follow up question silahkan. Gimana Nanda? Ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Cukup senang sih Kak dengarnya juga. Ya, Nanda juga berharap semua mindset anak-anak muda sekarang tuh kayak gitu, dia kerja keluar untuk ngambil pengalaman dan dia kembali lagi ke negerinya untuk bangun negerinya gitu kan Kak ya. Yes. Dan ya, kita bisa take the benefit dari activity itu ya. Jadi diaspora yang tujuan adalah untuk membangun negeri. Karena kita nggak kekurangan jiwa nasionalisme gitu, as a country, as an individuals gitu. Tapi kita justru harus memasarkan ke Indonesiaan kita di dunia gitu ya. That's the point. Oke. Sebelum ke pertanyaan berikutnya nih, Kak Tio, kita mau foto dulu kali ya, foto bareng dulu ya. Boleh. Boleh dinyalakan dulu kameranya teman-teman supaya kita bisa berfoto bersama. Yuk, dinyalakan yuk kameranya yuk. Supaya bisa terlihat wajah-wajahnya, nanti bisa dilihat-lihat lagi. Oh, waktu itu saya ikut event ini ya sama Kak Tio. Oke, yang nggak mau nggak apa-apa. Mungkin belum mandi kali ya. Oke, baiklah kalau gitu. Siap ya? 1, 2, 3, smile. Sekali lagi. 1, 2, 3, smile. Oke, baiklah. Sekarang kita balik lagi nih ya ke pertanyaan selanjutnya. Adakah pertanyaannya kakak-kakak dan teman-teman semuanya? Kalau nggak ada saya lagi nih yang nanya ya. Kayaknya saya lama-lama ini one on one nih sama Kak Tio. Kak Tio, saya pengen nanya nih ya. Sebenarnya kalau kerja di luar negeri itu kan kayak tadi aku sempat baca juga di presentationnya bahwa ada ketakutan-ketakutan gitu ya. Ada yang disuruh bayar, ada yang scammer. Sebenarnya ada di luar dari gapai.id gitu ya. Kalau misalkan saya mau kerja di luar negeri, apa aja sih yang harus saya perhatikan gitu, yang menyatakan bahwa itu it's safe, itu benar gitu. Ya, thank you Mania. Jadi ini kan sebetulnya sangat amat concern ya pemerintah gitu ya. Karena devisanya konkret gitu ya. Terus transformatif, orang-orang bisa mengubah apa namanya kondisi ekonominya, tapi juga beresiko tinggi karena WNI berada di negara tujuan dan bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak yang memang memiliki intensi yang buruk gitu. Jadi sebetulnya pemerintah itu sangat memprotek dan ada namanya jalur prosedural. Jadi ketika kita bekerja di luar negeri dengan jalur prosedural, itu udah pasti Kemenlu tahu kita berangkat. Udah pasti Kemenaker tahu kita berangkat. Udah pasti BP2MI, Badan Perlindungan Pekerja Migran, itu tahu kita berangkat. Meaning, kalau ada masalah, kita akan dilindungi. Dan pekerjaan yang kita lamar itu ada di list dari BP2MI itu. Dan kita juga hanya memproses yang seperti itu. Itu prosesnya very rigorous. Misalnya saya minggu depan lagi ada penempatan ke Hungaria. Nah itu tuh KBRI nyamperin ke klien saya yang di Hungary. Ini bener nggak sih ini perusahaannya gitu? Dia apa namanya ada masalah nggak sih? Labor law policy-nya jalan nggak sih dan lain-lain. Sehingga ketika itu dilakukan secara prosedural, jadi ada namanya nomor job order, nomor SIP, aku bisa bantu gitu ya untuk melihat whether this job is legit or not. Gitu. Kalau ada JO, ada SIP, perusahaannya kita bisa research, dan itu perusahaannya, misalnya kalau kita Hilton apa namanya Saudi gitu, atau misalnya Marriott di Hungary gitu, ya itu kan clear ya gitu. Nah ini tuh biasanya harus ada agen resminya, namanya P3MI atau Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dokumennya lengkap dan destination-nya clear gitu. Nah ketika itu semua clear, maka biasanya job itu bagus. Bagus tuh dalam artian dia mengcover semuanya. Jadi job-job yang di-post di Gapai itu biasanya dapat tadi tuh akomodasi, tempat tinggal, transportasi, duty meals, even insurance. Jadi misalnya salah satu kandidat kita yang ditempatkan, dia resepsionis, gajinya apa namanya 12 juta.
resepsionis gajinya 12 juta, dia di cover semuanya, dia bilang, Mas, saya masih itu kok, masih apa namanya, masih jajan-jajan kalau weekend gitu. Keluarnya berapa Mas sebulan? 2 juta. Berarti 10 itu dia bisa save atau dia bisa give back to their families. Itu very entry level positions. Nah, ini menjadi sesuatu yang akhirnya paling pertama harus dipastikan bahwa the job is good, employer is good, and the government is knowing begitu. Nah, itu yang menurutku menjadi priority gitu ya, perlindungan dan proteksi. Sehingga konsumen tahu gitu, dia karena banyak ya Myanmar jadi scammers di sana. Terus ya apa namanya? Salah satu indikator yang paling mudah adalah target pengiriman Indonesia itu ke negara yang GDP jauh lebih tinggi. Jadi nggak mungkin tuh, jarang kalau ngirimin yang masif itu ke Myanmar atau ke Thailand atau ke Filipina, jarang. Dia pasti ngirim ke European continent, Australia, US, Kanada, terus kemudian Middle Eastern country, apa namanya company, Middle Eastern countries dan lain-lain yang memang standar hidupnya jauh lebih tinggi sehingga bisa ada salary gap yang besar. Mungkin itu Mbak Nia yang bisa aku sampaikan. Oke, thank you banget Kak Tio. Ini ada penanya nih, nah Gabriela. Silakan Gabriela, langsung saja. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Gabriela. Saya akan bertanya beberapa hal. Yang pertama, konsumen dan klien kan ada beberapa tipe. Nah, itu bagaimana kakak menghadapi bermacam-macam konsumen dan klien. Lalu yang kedua, teknologi kan semakin berkembang. Dan kita akan memasuki industri 5.0. Itu gimana kakak menghadapi hal tersebut dan bagaimana kakak itu tetap membuat aplikasi GapFi itu catch up with this new trend and tetap bisa digunakan oleh orang-orang banyak itu. Terima kasih. Thank you Gabriela atas pertanyaannya. Very interesting. Jadi mungkin yang pertama, how to handle clients and users gitu ya dengan karakteristik yang berbeda-beda. Ini adalah challenge yang pasti akan dihadapi oleh any kind of business. Dan the more massive audience-nya itu the more challenging gitu. Jadi kayak kita hadapin mungkin blue collar workers gitu ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, personality-nya luar biasa macam-macam. Ada yang bilang datang, oke saya akan datang interview besok, and then kita telepon mana nih 5 menit sebelum interview, dia bilang jangan ganggu saya lagi kerja. Waduh, kan udah bilang mau interview besok. Ada yang apa namanya very apa namanya ibarat very najing, Mas, saya udah daftar harus gimana lagi, tiap stepnya harus dituntun dan lain-lain. I think the first apa namanya statement yang aku bisa kasih adalah genuinely try to build relationship, try to know them gitu. Daripada melihat konsumen sebagai variabel yang harus dipecahkan masalahnya gitu. Gimana biar dia nggak marah ya? Itu kan kayak akhirnya menjadikan customer sebagai variabel. Kemudian gimana biar dia bayar ya? Gimana biar dia itu ya gitu. Nah, itu kan biasanya dilakukan bisnis gitu ya. Tapi kita walaupun kita berkembang, tim dari siapapun yang akhirnya mengembangkan ini harus in touch, communicate langsung, build relationship dengan customers. Kita ikut screening, kita teleponin dan lain-lain. Dan invest to understand them as an individual gitu. Karena ketika kita menginvest hubungan dengan customers, kita taunya levelnya lebih dalam. Dan ketika kita tahu lebih dalam, kita tahu core motivationsnya apa. Nah, ini yang menurutku aku pun gagal dulu ya, sebelumnya mengembangkan aplikasi dan segala macam. Itu terjebak dalam memecahkan masalah yang nice to have. Yang boleh ada, nggak ada nggak apa-apa gitu. Jadi aku dulu bikin LMS, wah fancy banget. Wah bisa ngukur motivasi apa segala macam. And then we talk to schools, we talk to institutions, and then dia bilang kayak, bagus mas gitu. Pagi meetingnya, lunch dia udah lupa. Bagus aja gitu. Dia udah lupa karena ya banyak urusannya gitu.
Nah, nice to have itu adalah ketika kita wah utak-atik innovation apa digital transformation, kita bisa bikin yang paling mutakhir AI, Web3, bla bla bla, kita jemplungin dalam satu, and then kita lupa sebetulnya what is they are really needed gitu. Sedangkan yang dia butuhkan adalah ditarik dari kondisinya ke kondisi yang lebih baik gitu. Dan itu biasanya universal. Jadi ketika no matter how ibaratnya challenging they are, seberapa challengingnya mereka, kalau mereka dia ngerasa bahwa wah nih Gapai ngerti ini apa yang gue mau, dia mau collaborate. Gitu. Same as clients. Apa yang diinginkan clients adalah sesuatu yang dia udah dilupakan di dalam kepalanya. Ngambil dari Indonesia lama, ribet, pusing, susah, bla bla bla. Dan industri ini bergerak dulunya pakai calo gitu ya. Jadi kalau mau ngumpulin orang-orang di daerah ngumpulin tuh canvassing 20 orang, 30 orang datang. Kan nggak ada screeningnya ya. Jadi kita nggak tahu nih orang beneran background-nya bener atau tidak. Jadi, waduh saya udah invest waktu dan segala macam. So giving them speed means everything for them gitu. Cepet banget ini. Cepet banget bisa diproses, etc. Jadi aku melihat bahwa oke, masuk ke pertanyaan kedua dari Gabriela, ada revolusi teknologi 5.0 dan segala perkembangan yang luar biasa. That's important, tapi lebih important adalah knowing your users. Dia core motivationsnya apa? Dia tuh mau jadi identitas yang seperti apa? Dan bagaimana kita bisa bantu guide dia untuk sampai titik itu? That's more important gitu. Karena sebagaimanapun luar biasa teknologinya, kalau tidak native, kalau tidak dekat, itu tidak akan diadopsi. Dan aku melihat dari beberapa benchmark lah, Indonesia itu paling besar informal ekonomi di grassroots lah, di akar rumput, itu yang paling gede. Mengapa Gojek itu profesi informal yang jadi formal jadi bisnis itu gede banget? Kenapa Bukalapak yang warung gitu, atau misalnya warung pintar, atau misalnya e-fishery petani itu bisa gede banget? Karena ekonomi itu ada di akar rumput, yang gede itu di sana. Bayangin kita punya 285 juta populasi, dan mungkin 65-70%-nya di akar rumput. Jadi kalau kita mencoba berinovasi di sana, kita akan generate value gede banget. Permasalahannya gimana? Gitu. So do not think from technology and then how we adapt to the consumers. Mulai pikir dari konsumen dan bagaimana teknologi could help that. I think itu beda banget. Awal aku mikir kayak, ini ada AI, ada gimana kita jelemekin, masukin ke LMS paling keren gitu. Pas presentasi orang bilang keren banget Mas Tio, keren banget total apa segala macam. But they forget it karena dia punya masalah yang lebih penting. Tapi kalau dibilang, Mas, yakin Mas gajinya barista 8 juta? Mana ada di sini gajinya cuma berapa gitu. Ibaratnya kayak gitu. We cannot stop makan malam dia ngomong di sini bro, di Saudi bro, gajinya segini apa segala macam. They talk with the friends and everything totally different gitu. Nah itu mungkin Gabriela yang aku bisa sampaikan. So if we look on the majority of population di Indonesia, kita innovate di sana, value yang bisa di-create itu gede banget dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan susulan bisa disampaikan, Gabriel. Makasih Kak atas jawabannya. Saya ada follow-up question. Tadi Kakak bilang barista dengan gaji 8 juta ya. Nah, itu menurut saya menarik. Kalau bagaimana dengan resources yang scarcity yang langka, itu Kakak bisa manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang di luar rata-rata. Itu pertanyaan saya. Terima kasih. Pertanyaannya bagaimana? Jadi bagaimana memenuhi resource konsumen yang di luar gitu ya? Nyarinya gimana gitu? Atau gimana? Maaf Kak, maksud saya kan sumber daya kita tuh langka kan ya. Kalau misalnya gaji 8 juta, itu kayak agak sulit. Maksudnya kayak, kenapa barista bisa 8 juta loh? Kan sumber dayanya kayak sulit itu. Nah, terus itu gimana caranya Kakak itu bisa memanfaatkan resources yang langka untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang di luar rata-rata.
Ya, oke. Masuk akal. Thank you, Gabriel. Jadi itu adalah persepsi yang persis aku milikin di awal gitu, bahwa ada scarcity nih, ada kelangkaan dari tenaga kerja di Indonesia. Sampai aku lihat datanya bahwa kita surplus sebetulnya, dan dalam surplusnya itu kita kebingungan untuk dalam tahap penyaluran. Jadi sebetulnya apa namanya, kita butuh untuk mencarikan alternatif solusi dari bagaimana yang surplus itu. Misalnya contoh perawat gitu ya. Di luar Jawa, sekolah-sekolah keperawatan itu banyak yang beralih profesi. Dia mungkin S1-nya perawatan, tapi karena mungkin rumah sakitnya tidak sebanyak di Jakarta, dia tidak beralih profesi lah gitu. Dan community based occupation kayak barista ini menjadi komunal gitu ya. Jadi pertamanya mungkin dikit, tapi si dikit itu menginspirasi banyak. Dan dari banyak itu bisa akhirnya menjadi satu posisi. Yang kedua, sebetulnya ketika kita memiliki opportunity yang jelas secara demand, itu kita bisa upskill. Dalam artian kita bisa orang dengan kapasitas yang tak sebelumnya itu tidak memiliki skill sebagai barista, kita latih dan kita berangkatkan. Jadi mindset dasar yang aku pikir adalah kita ini demografinya luar biasa besar dan peluangnya lebih luar biasa besar gitu. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan hal tersebut? Walaupun pasti ada ya posisi yang scarce gitu. Let's say for example chef gitu. Dikit banget chef yang jadi chef. Tapi ketika kita spend relationship lebih banyak dengan komunitas chef, oh ternyata supply-nya lumayan juga gitu. Dan selalu bisa kita kasih suatu opportunity yang akhirnya menarik buat mereka gitu. Nah, ini adalah menurutku statistik dan mindset gitu ya. Mindset dibuktikan oleh statistik dan mindset mendikte gimana kita menanggapi itu gitu. Karena kadang kalau kita udah ngelihat langka nih gitu, data yang besar juga akhirnya kelihatannya langka gitu. Nah, ini yang mungkin aku coba pecahkan gitu ya di dalam apa yang aku lakukan di Gapai. Mungkin itu Gabriel yang bisa sampaikan. Oke, terima kasih, Kak. Oke, thank Sama-sama, you terima kasih atas Gabriela atas pertanyaannya. pertanyaannya. Dari teman-teman lain, apa ada yang ingin bertanya lagi nih sama Kak Tio nih seputar migrant ataupun orang-orang yang bekerja di luar negeri? Seputar bisnisnya juga boleh. Kalau misalkan ada yang mau tanya-tanya juga nih sama Kak Tio ya, karena Kak Tio sudah pendevelop sebuah bisnis yaitu gapai.id. Sebenarnya aku juga penasaran sih, karena dapat ideasnya kenapa namanya gapai. Karena menggapai mimpi, Mbak Nia. Jadi Oh, kita pengen, I think proses menggapai itu adalah proses yang berkelanjutan gitu ya. Jadi orang tuh punya semangat untuk menggapai mimpinya. Nah, for many Indonesians, simple gitu ya. Mimpinya adalah bagaimana saya memiliki pekerjaan dan kondisi ekonomi yang lebih baik daripada saya sekarang. Gitu. Itu mungkin realita yang dimiliki oleh many Indonesian sekarang gitu. Sehingga ketika bisnis menjawab secara konkret, ayo bareng-bareng yuk kita gapai mimpinya gitu. Beda gitu, apa ya? Kayak mungkin kita berbisnis gitu ya. Apa namanya? Kita menyajikan layanan, dia membayar, ya bisnis gitu ya. Tapi di dalam proses terjalin hubungan yang akhirnya erat gitu ya. Kita misalnya dari 300 yang kita berangkatkan, kita nggak pernah pengen melepaskan momen-momen di airport gitu. Jadi momen di airport adalah momen yang mixed feeling menurut kita. Kayak dia akhirnya sukses, tapi dia juga sedih meninggalkan keluarganya. Dan kita selalu menganggap bahwa the real entrepreneur itu bukan orang-orang yang kita gitu ya. Kita mau bantuin mereka ya, dari entrepreneur mereka. Karena mereka itu take a bold risk gitu ya, keluar dari zona nyaman, keluar negeri, kerja dalam kondisi yang mereka nggak familiar, untuk memperbaiki karir dan hidupnya. So that's konkret gitu ya. Dia melakukan itu secara langsung. Makanya namanya gapai, dan kita nggak pengen keluar dari activity untuk reaching something yang mereka belum pernah bisa sebelumnya. Mungkin itu namanya inspirasi dari namanya Mbak Nia. oke. Nah, ini dari teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi nih. Ntar kalau nggak saya lagi nih yang nanya.
Ini Gabriela mau nanya lagi atau ini ya? Iya Kak, mau nanya lagi. Oh, mau nanya lagi. Gabriela. Saya mau nanya, kan Kakak kan develop bisnis Gapai kan, Dampedo tadi. Nah itu saya kan maba. Em, Nanti bakalan ada magang. Nah Kakak ada buka lowongan magang nggak ya? Boleh diobrolin, Gabriela. Email aja. Di approach nih. Langsung Langsung di approach. tembak. Mantep. Mantep nih, ini baru entrepreneurial spiritnya ada. Boleh nggak langsung? Gas aja. Email aja nanti, Gabriela. Gabriela maba di mana sih? Maba Prasmul. Prasmul, Oh, oke. Jurusan apa, Gabriela? accounting. Accounting. Waduh, Accounting. Langsung jadi menarik. orang finance nih. Silahkan direkrut Kak Tia. Langsung Ya, direkrut nih. email. Aku nanti akan share WhatsApp dan emailnya nanti. Let me know lah, Gabriela. Anytime. Oke Kak, Ya. aku Ini boleh karena nanya nggak kayak boleh, kriterianya boleh. apa gitu? Mau tanya apa? Silakan. Kriterianya apa ya buat untuk bisa lulus magang, lulus seleksinya? Oh, Itu nanti bisa Japri aja ya. iya, terpisah di dalam apa namanya diskusi selanjutnya. Cuman nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, Gabriela. Terima kasih Kak. Ini Sama-sama. karena Gabriela adalah anak finance, jadi saya memberikan saya inspirasi untuk bertanya ke Kak Tio nih ya. Ini kalau Gapai sendiri revenue streamnya tuh kayak apa sih Kak? Ya, jadi revenue stream kita tuh ada dua. Seperti headhunting lah. Jadi kita mendapatkan agency fee dari clients di perpenempatannya gitu. Dan itu cukup dari segi amount itu cukup besar compare to ibaratnya bisnis yang berkutat di dalam startup yang mungkin usernya besar tapi revenue kecil gitu ya. Karena user tuh butuh gitu, jadi mereka mau bayar. Itu satu gitu. Most of the jobs itu mereka udah ngebiayain visa, ngebiayain tiket pesawat dan lain-lain gitu. Yang kedua ada processing fee yang kita charge ke kandidat. Ini tuh untuk administrasi, SKCK, medical check up, legalisir, seperti biro jasa lah atau travel agent lah untuk akhirnya prosesnya ke sana. Nah, dua revenue streams ini adalah tahap pertama. Tapi Gapai sudah punya bayangan gitu ya ke depannya. Yang pertama adalah financing. Dari biaya proses itu yang belum mampu juga, bisa juga kita bantu untuk breakdown into smaller payment gitu. Jadi semacam biaya proses yang ditalangi terlebih dahulu dan dia mencicil. Itu satu. Tapi yang sebetulnya potensinya besar itu ke depannya ini belum ya, itu remitansi, pengiriman duit kembali. Bahwa semua yang kerja di luar itu pasti mengirim duit kembali dan perusahaan-perusahaan di Filipina itu udah pada IPO semua ngurusin remitansi doang. Tapi dia remitansi to investment gitu. Kan permasalahannya ada yang ngirim duit balik ke Indonesia dipakai sama keluarganya habis gitu ya. Kalau di Filipina itu udah ada perusahaan pencacahnya, masukin ke properti, masukin ke saham dari remitansinya itu. Masukin ke groceries. Jadi nyampenya tuh bukan uang tapi langsung belanjaan 1 bulan buat keluarganya. Masukin ke investment, masukin ke savings, deposits dan lain-lain. Jadi konkret buat mereka itu transformation-nya terkait dengan pengelolaan keuangan. Karena mostly pekerja migran juga nggak sefasih itu mengelola keuangan. Jadi itu nanti menjadi bisnis model yang akan di masa depan ketika kita dari 4.000 penempatan. Selain itu juga upskilling juga salah satu revenue yang kita bisa ambil. Jadi ya whole chain-nya tadi tuh mulai dari success fee, processing, financing, upskilling, dan juga remittance. Itu mungkin Bania. Oke, cukup jelas ya berarti ya revenue-nya dari mana. Ini ada lagi nih yang mau nanya nggak? Ini kita hari ini ada ini loh, ada hadiah loh buat 2 penanya terbaik loh. Tadi yang nanya baru 2 loh. Langsung ketahuan pemenangnya ya. Ini kita Nggak udah perlu Pak Hari diundur. loh, Mbak, jauh-jauh dari Solo nih. Pak Hari, Pak Hari. Apa kabar, Pak? Malam Pak Hari. Pak Hari, mungkin mau nanya Pak Hari.
Oke, kalau belum ada yang bertanya lagi, saya lagi deh nih yang bertanya nih, Kak Tio. Itu ada Saya dari Pak one-on-one Heri beneran nggak? nih. Ada dari Pak Heri itu Mbak? Ya. Hah? Oh, ada dari Pak Heri. Oke. Apa nih dari Pak Heri, apa tantangan terbesar dari Gapai dalam menjalankan bisnis ini? Terima kasih Pak Heri atas pertanyaannya. Tantangan terbesar tentunya mengubah karakteristik dan eh, kebiasaan dari bisnis ini, yaitu konvensional, Pak. Dalam artian semua terbiasa untuk mereview CV satu-satu, mencari kandidat secara langsung, berkomunikasi secara terbatas, tidak menggunakan teknologi dan inovasi di dalam prosesnya. Very conventional industries. Dan kita coba awalnya itu mulai dari innovation dulu tuh. Wah, kita bikinin apa dashboardnya, kita bikinin referral programnya, kita nggak ada yang jalan. Karena kita kasarnya sotoy gitu ya, belum menjalani dan mengeksekusi, mencoba berinovasi. Nah, setelah kita mengeksekusi, kita baru tahu, waduh emang kompleks, emang ribet. Gitu. Nah, tetapi it's totally solvable challenges-nya. Karena kita melihat orang mengotomasi apa namanya pangan ikan aja bisa unicorn kok, seperti layaknya e-fishery yang sekarang sudah di series D mau dalam status unicorn, apalagi memproses keberangkatan ke luar negeri. Jadi sebetulnya tantangan ini dijawab dengan seberapa besar manfaat yang Gapai bisa kasih ke stakeholders. Kita bisa nggak ngasih value ke agen-agen yang agen pemberangkatan yang sekarang ada di Indonesia. Kita bisa kasih value nggak konkret keberangkatan ke kandidat. Kita bisa kasih value nggak ke users yang ada di luar negeri. Jadi ketika mereka udah happy dengan value yang kita kasih, karena speed, transparency, clarity, dan lain-lain, teknologi bisa masuk dan diterima dengan luar biasa cepat. Nah, itu mungkin tantangan terbesarnya, Pak, dan mindset gitu ya, stigma. Orang kerja ke luar negeri itu masih takut, masih ragu, masih sungkan, masih belum yakin, dan lain-lain, dan it's not easy to change the stigma gitu. Cara terbaiknya adalah kita buktikan gitu. Jadi challenge-nya besar, tapi kita berusaha terus untuk akhirnya meningkatkan kepercayaan dan juga persepsi positif terhadap industri ini in general. Mungkin itu sih Pak yang saya rasakan secara langsung ya. Tetapi dari menjalankan beberapa bisnis sebelumnya gitu ya, sebetulnya scalability dan marketnya bisa gede banget gitu kalau dieksekusi. Jadi walaupun jumpalitan sekarang, kita tahu bahwa ketika kita mengeksekusi ini secara benar, maka kita akan dihadiahi oleh market yang luar biasa besar. Dulu mungkin aku menjadi desain consulting B2B gitu ya, menjual desain, mungkin challenge-nya nggak sebesar ini. Tapi marketnya ya perusahaan yang butuh desain kan kecil sekali gitu. Tapi orang Indonesia butuh kerja sama perusahaan di luar negeri yang butuh karyawan tuh luar biasa besar gitu. So we decided to take on the challenge. Mungkin itu Pak Heri yang bisa aku sampaikan. Kalau ada follow up question, monggo. Pak Heri, apa sudah cukup, Pak? Sepertinya cukup ya. Ini kayaknya habis dari alumni sharing knowledge kali ini, semua yang hadir di sini langsung berbondong-bondong download Gapai. Hubungi kapanpun, aku Langsung standby. berubah mindsetnya. Aku langsung jadi pekerja di luar negeri aja deh. Toto hilang ya. Nggak tahu tuh dampak baik atau dampak buruk jadinya man ya. Tahu hilang. Semua yang tiba-tiba yang ada di sini langsung apply gitu ya. Dalam 1-2 bulan tiba-tiba resign. Karena langsung dapat pekerjaan nih dari gapai.id. Oke, Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Oke, kalau belum ada yang bertanya, saya mau nanya lagi nih Kak Tio nih. Kan tadi seputar pendanaan nih Kak Tio. Kalau dari Gapai sendiri sebenarnya apakah mendapatkan pendanaan atau jangan-jangan mungkin sudah IPO lagi? Jauh, Nia masih jauh. Kita memang visi fundable
company gitu ya, atau startups yang memang orientasinya adalah mendapatkan pendanaan eksternal dari pemodal ventura atau venture capitals lah. Jadi kita itu di tahun 2021 akhir mengikuti inkubasi dari Antler. Jadi Antler adalah inkubator yang sekaligus menyeleksi perusahaan yang akan mereka investasikan gitu. Di situ di drill, bootcampnya luar biasa, and then dari titik itu kita didanai perdana oleh institusi. Nah di situ mindset growth dan mindset scale itu mulai terbentuk lah gitu ya bersama Antler. Kemudian akhir tahun 2022 kita pivot. Dulunya kan aku bilang bikin LMS ya, namanya academics gitu ya, but doesn't work out. So the investment doesn't work out. The remaining money kita bikin platform namanya Gapai pada waktu itu, and then kita launch January. Karena narasi dari marketnya besar, muncul lagi pendanaan baru dari angel investors. Jadi kita punya 9 angel investors dari berbagai macam background yang menjadi mentor kita lah sekarang gitu untuk mengembangkan bisnis ya. Mostly mereka startup founders juga dengan skala bisnis yang jauh lebih besar. Nah sekarang ketika udah tervalidasi ya, udah memberangkatkan dan lain-lain, kita lagi mau pendanaan lagi di seed fundraising gitu. Dan kita pengen tutup di akhir tahun ini. Ini juga salah satu hal yang sangat menarik gitu ya, bahwa pendanaan adalah sarana untuk mencapai tujuan tadi 500.000 placements gitu, dan di titik itu kita bisa kalkulasi valuasinya, EBITDA-nya dan lain-lain gitu. Tapi nggak ada momen di masa awal-awal gitu ya, we can generate traction and growth very fast tanpa ada pemodal ventura ini. So I think itu juga menjadi pembelajaran yang luar biasa dan momen yang langka sih di era kita sekarang. When you have an idea of growth, you have an idea of scale, there's a lot of people willing to give you money and help you. I think that's beautiful gitu. Jadi ya memang pendanaannya masih di tahap awal sih nggak nih ya, seperti itu. Oke, ini kayaknya habis ini sesi one on one lagi ya. Gimana caranya mendapatkan pendanaan dari angel investor? Kayaknya Ya, perlu I can kenalan share dulu a nih. lot. Menarik loh, 9 loh ya, banyak banget loh. Dan backgroundnya memang interestnya ke berbagai macam hal sih. Ada yang memang dari startups, ada yang dari fintech, pengen main di remittance-nya nanti, ada yang dari private equity, ada yang dari education space gitu. Jadi I think itu sangat sangat helpful gitu ya. I think finding the right angels very important, karena dari situ sangat helpful untuk kayak kita kebetok di sini, ngobrol yuk sama mas ini gitu, ngobrol yuk sama dan they always like, wah gila idaman banget ya, jadi kayak mereka bisa angel investing, karirnya bagus, humble banget dan lain-lain gitu. We kinda see like, oh ada ya profesi ini ya gitu, oh ada ya orang sukses tapi humble gitu ya, dan very smart gitu, tapi at the same time they willing to take big risk to support your ideas. Tapi mereka fair gitu. Kalau kita work hard, dia akan compliment. Kalau dia melihat hasil yang result ditopang dengan clarity of how to solve your problem, ya mereka akan kencang ke kita gitu. I think that's a very good check and balances gitu yang ada di situ gitu. Kalau mungkin nggak ada angels, mungkin nggak, atau institutional investors mungkin nggak akan bisa cepat ini gitu ya, mungkin babak belurnya lebih kedablakan gitu, mungkin itu bisa membantu jauh lebih cepat gitu sih Mbak Nia, dari apa yang aku alami. Iya, jadi ini sebenarnya Kak Tio ini pengalamannya banyak banget nih ya, urusan sama funding. Sebenarnya topiknya harusnya digabung dengan funding. Raising funding Kalau mau nih kayaknya. ditanyain silakan Mbak Nia. Oke. Ini oh iya, Gabriela mau nanya lagi nih kayaknya. Excited banget gitu. Silakan Gabriela. Makasih Kak atas kesempatannya. Saya ingin tanya lagi. Tadi kan Kakak sebut evaluation kan. Itu bagaimana Kakak melakukan evaluasi? Itu berapa kali Kakak melakukan evaluasi dalam 1 bulan? Lalu yang kedua, Afirmasi apa? Akumulasi evaluasi. apa ya? Evaluasi. Oh, evaluasi. Evaluasi Gabriela. Iya. Oke.
Lalu yang Oke. kedua, itu tadi kan kakak sempat sebut sesuatu yang muncul yang tadinya kakak nggak tahu, itu menjadi tahu. Seperti kayak ada lapangan pekerjaan yang baru. Nah, itu contohnya apa ya, Kak? Dan bagaimana kakak menghadapi sesuatu yang baru itu? Terima kasih. Ya, thank you Gabriela. Pertama evaluasi ya. Mungkin eh, berbicara tentang bagaimana merencanakan dan mengeksekusi bisnis di very apa namanya uncertain dan very high risk industries itu kita harus punya anchor-nya gitu ya, 500.000 placement, North Star Matrix-nya kita harus capai secepat-cepatnya, tapi kita nggak bisa plan terlalu lama, kita nggak bisa bikin bisnis plan 1 tahun gitu. Mungkin projection iya, tapi bisnis plan kita bikin maksimal sebulan. So, sebulan itu kita mau achieve apa? Gimana caranya? Why this is important? Kenapa ini align dengan apa namanya North Star Matrix yang kita pengen coba cari? Kenapa ini penting untuk bertahanan atau survivability dari company kita? Jadi aku cuma 2 gitu ya. Mungkin timku masih kecil sekitar total mungkin yang full time 12, total 20 masih very small. Jadi dari titik itu aku cuma punya Senin sama punya Jumat. Senin we plan, Jumat we evaluate gitu. And then at the end of the month we send the report to investors and then the investor evaluate. Check and balances gitu. Jadi Senin kita ngeplan apa yang we hope to achieve sekarang, kenapa ini penting. Jumat kita lihat what works and what doesn't. Kita bisa bilangnya highlight, lowlight gitu ya. Highlightnya apa, lowlightnya apa, next priorities apa. Dan we do that gitu. Akhir bulan kita apa namanya send our report to investors, dan investors dengan berbagai macam background yang akan menanyakan pertanyaan yang nggak kepikiran karena kita busy executing gitu. Dari situ kita belajar lebih banyak. Nah, kemudian dari yang nggak tahu menjadi tahu, very apa namanya multiple things gitu. Yang paling utama adalah saya nggak pernah ngerti proses. I'm not coming from industri expert yang udah HR di HR I'm an entrepreneur, mungkin a teacher gitu, nggak ngerti proses hiring dan lain-lain, nggak ngerti ngurusin migran itu gimana, proteksi gimana dan lain-lain gitu. Dan dari situ pelan-pelan mulai tahu, dan I think the most important part adalah get your hands dirty gitu, execute gitu, turun ke lapangan. Jadi kita punya konsep, turun ke lapangan, execute, bantuin orang, ngobrol sama orang, pecahin masalahnya, habis itu be with them, dan guide them along the way sampai akhirnya dia capai tujuannya, and then evaluate gitu. Karena menurutku konsepsi dan eksekusi itu beda banget gitu. Konsepsi indah banget, wah, sourcing, planning, sistemnya gini, nanti teknologi gini apa segala macam. Tiba-tiba kemarin handle interview, dalam 1 hari 166 orang datang, mabok kita gitu. Apa namanya, kita nggak bisa handle, kita cuma berlima, kita nggak tahu postnya. Nah dari situ kita mulai kayak, okay, we have these circumstances, what is very painful, orang nunggu marah-marah dan segala macam, how can we eliminate that pain, challenges-nya apa dan lain-lain. Tapi aku nggak ngerasa kita bisa hidup growth dengan cepat gitu ya, kalau itu kita nggak nyobain langsung, nggak terjun gitu, nggak basah gitu, nggak kecebur gitu, akan susah gitu. Akhirnya kita pengen cuma dari luar ngeliatin terus menganalize, susah. Kita harus mau babak belur, kita harus mau kebingungan, kita harus mau susah dan segala macam, salah, nabrak dan lain-lain. Dan habis itu kita bisa ngomong bahwa oke, nabrak nih, how can we not doing that again gitu. Mungkin itu sih yang apa namanya kita lakukan gitu, karena aku mungkin dari dulu ngomongin bisnis dari luar gitu, consultant ya, Bapak mestinya salesnya diginiin, enak ngomong gitu ya, wah ini diginiin, pas kita hajar sendiri, waduh baru kerasa. Nah itu yang mungkin menjadi poinnya. Apakah menjawab Gabriela atau you have any follow-up questions? Saya kurang dapat gambaran untuk tentang gimana sih cara biar ngadapin hal yang tidak kita duga gitu. Itu kakak ada salah satu contoh nggak, kayak
yang benar-benar kakak itu dihadapkan dengan sesuatu yang nggak terduga, yang bikin kakak kayak repot banget, itu gimana kakak cara menghadapinya? Solusinya apa? Makasih. Solusinya hadapi, Gabriela. Hadapi, alami, and then pelajari gitu. Karena nggak mungkin bisa diselesaikan di sana gitu ya. Karena I think the very nature of problem adalah you don't expect it to happen gitu kan. Nah, ketika kita fokus bagaimana ya kita bisa menghadapi suatu masalah yang tidak terduga, akhirnya kita mensibukkan diri dengan gimana memprevent itu terjadi gitu ya. Akhirnya kita nggak menyemplung, takut gitu. Kalau menurutku, ya ini beda-beda ya mungkin. Cuman ya mungkin kalau dalam prinsip ya beda-beda gitu. Maksudnya accountant ya kita harus prevent, nggak boleh ini sampai terjadi, nggak boleh sampai merah, nggak boleh itu apa segala macam. Tapi to innovate, to akhirnya breakthrough the barrier of market atau kita harus tahu dan harus berani kena masalah gitu. Kayak misalnya gitu, pertama kali interview dengan user, diomelin habis-habisan, dibongkar usersnya kayak gitu. Kita diteriakin sama orang-orang yang datang, Pak, saya udah cuti, saya nggak makan seharian, saya nungguin, saya nggak dapet interview. Bayangin 166 orang itu yang diinterview cuma 60 karena kita nggak punya sistem. Apakah kita punya solusi pada waktu itu? No, not at all. Tapi aku selalu berpikir bahwa ketika masalah kita adalah growth gitu ya, kita nggak sanggup, kebanyakan orang yang datang, that's a good signal of business. Berarti apa? Berarti product market fit kan? Berarti orang tertarik sama kita kan? Baru kita solve masalahnya. Tapi kalau problemnya adalah gimana datengin orang ke kita, nah itu berarti masalahnya di tadi tuh, apakah orang beneran pengen sama kita atau enggak. Kalau masalahnya membludak gitu ya, akhirnya orangnya burn out dan segala macam, itu I would say it's a good problem. It's a sign of product market fit. Berarti company berkembang gitu. Dan dari situ baru kita pikirkan. So I'm not might be knowing the very answers of gimana kita memprevent orang yang tidak terduga. Cuman kalau dalam pengalamanku, hadapi, usahakan yang terbaik, habis itu evaluasi gitu. Gak ada yang lain. Cuman pasti sakit, cuman pasti puyeng gitu, cuman pasti painful. But that's the price to learn gitu. Itu mungkin Gabriela. Oke, baiklah. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Ini sebagai penanya terakhir nih ya dari Pak Heri, apakah North Star Metric dari gapai.id? Yes. Jadi North Star Matrix kita placement, Pak Heri. Jadi more placement, more merrier gitu ya. Jadi mudah, maksudnya clear gitu. Kita mengatur strateginya adalah how do we make more placements gitu. Nah kita dari turunan North Star Matrix itu ada dua tuh, value proposition sama impact creation gitu. Kan the more placement, the more terbukti Gapai bisa memberangkatkan gitu kan. Tapi kalau ngomongin value proposition, kita pengen jadi yang paling cepat, sebulan berangkat gitu. So that's a value proposition dan promise-nya kita. Dan itu yang kita mati-matikan kerjakan day in day out untuk bisa mencapai titik itu. Jadi tim tahu innovation-nya kemana. Impact creation adalah dulu sebelum dia digapai penghasilannya berapa, setelah bekerja di Gapai itu penghasilan wealth creation-nya berapa. Jadi kita bisa ukur, dan ini diminati sama impact investors. Oh, kalian bisa membuat economic growth konkret ya. Nanti turunnya remitensi yang dihasilkan oleh Gapai berapa, sehingga value pertumbuhan di Indonesia itu berapa. Nah, itu yang akhirnya kita coba ukur sedemikian rupa. Jadi innovation-nya clear gitu. Kita nggak try to innovate many things, kita try to innovate placement sebanyak-banyaknya, waktu secepat-cepatnya, economic growth sebesar-besarnya, atau gap-nya tadi gitu ya, pertumbuhan nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas kerja di luar negeri dibandingkan sebelumnya berapa. Hopefully that give you a picture, Pak Heri. Baiklah. Karena waktunya sekarang sudah 8:30 malam nih ya, Kak Tio ya, dengan pembahasan kita malam hari ini, mungkin bisa dipilih Kak Tio 2 penanya terbaiknya siapa Kak Tio? Waduh, aku yang memilih nih. Iya dong. Kan kamu yang jawab. Kamu merasa pertanyaan ini wow nggak? 2 penanya terbaik. 2 penanya terbaik yang menyampaikan secara langsung dan menanyakan dalam 2
ada mention ya, yang satu terkait Yes. dengan konteks, yang satu terkait dengan bisnis gitu ya. Jadi ke Gabriela dan Nanda ya. Nanda masih ada nggak ya? Oke, Nanda. Dua baiklah. itu banyak. Baik, Nanda dan Gabriela, kalian berhasil memenangkan hadiah dari kami, voucher MAP senilai Rp150.000. Yeay, lumayan ya, weekend-weekend dapat hadiah. Yeay. Nanti jangan meninggalkan tempat ini dulu ya, biar nanti dikontak sama Kakak Dilan. Oke, baiklah. Ini sebelum saya tutup acara hari ini, Kak Tio, saya mau mengingatkan rekan-rekan di sini untuk mengisi daftar hadir ya, jangan lupa. Sama kita ada lembar kuesioner nih buat alumni network ya untuk event ini. Menurut kalian event ini gimana sih? Apakah sudah oke? Apa yang perlu diimprove biar ini jadi input juga buat kami. Kemudian saya juga mau ngingetin buat teman-teman yang belum follow sosial media kami ya, ada Instagram di @alumniprasmul, kemudian kita juga ada Twitter, ada Facebook, ada YouTube Ika Prama, dan ada juga Spotify. Itu boleh di-subscribe dan di-follow. Promosi sebentar ya, Kak Tio, biar Totally, tambah harus rame. dapat ya. Gitu. Oke, baiklah. Jangan lupa diisi ya, teman-teman ya, daftar hadir dan surveinya. Kayak nggak berasa nih, udah sampai di ujung acara alumni sharing knowledge hari ini. Makasih banget nih ya Kak Tio udah mau jadi narsum kita pada malam hari di weekend ini ya. Dan sharingnya tentang bekerja di luar negeri dan gapai.id. Mungkin ada pesan-pesan dulu nih sebelum kita bubar buat teman-teman di sini yang kira-kira ingin mungkin kerja di luar negeri atau pengen menggunakan gapai.id atau mungkin seputar bisnis. Ya, pertama utamanya cuma ingin berterima kasih ke Mbak Nia dan Mbak Dilan yang udah menginisiasikan dan meluangkan waktunya untuk membuat acara ini. Tentunya teman-teman yang hadir di tengah kesibukannya dan di tengah waktu luangnya yang sangat mahal gitu ya di Jumat malam ini menyempatkan hadir untuk berdiskusi dan sharing bersama. Kalau dari aku mungkin semoga bisa memberikan manfaat dan ingat gitu ya, ketika kita mencoba berinovasi di Indonesia, marketnya luas banget, potensinya gede banget. It's the best time to become an entrepreneur. Investment juga lagi besar-besarnya datang ke kita. So the more kita bisa menghadapi itu sebagai mindset yang positif, the more kita bisa dapetin value-nya. Semoga itu kita bisa mengcapture opportunity dan value yang sebetulnya ada di pasar sekarang bersama-sama. Mungkin itu Mania yang aku sampaikan. Again, terima kasih menyempatkan waktunya dan semoga kita bisa berkoneksi lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Oke, kita berikan lagi tepuk tangan digital nih teman-teman ya buat Kak Tio yang sudah mau sharing pada malam hari ini. Makasih banget loh ya Kak Tio, insightful sekali. Saya langsung mau approach nih ya dengan 9 angel investor ini. Oke, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan kerjasama yang baik dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan alumni semua. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dan partisipasinya. Sampai ketemu lagi di alumni sharing knowledge berikutnya. See you. Tetap keep in Thank you. touch ya. Keep up dengan berita-berita Izin dari untuk Selamat live malam, have a terlebih nice dahulu. weekend. Terima kasih.